di sini bukan masalah hanboknya, tapi masalah desain hanboknya. Ingat, desain hanbok, bukan hanboknya. Twice lagi yang kena dan twice lagi gitu. Hi guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem bukan ya? Dan bagi kalian semua yang mungkin punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang hal yang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para K-popers. Dan ini juga sedang viral banget sih guys. Apa aja sih topiknya? Yang pertama, itu adalah tentang sosok Gabriel Prince. Jadi Gabriel ini itu telah menolak tawaran dari SM Entertainment sebanyak 2 kali. Wow, jelas ya, 2 kali ditawarin, 2 kali ditolak. Dan yang kedua itu adalah tentang topik mengenai JYP Entertainment yang telah meminta maaf perihal kontroversi yang baru-baru ini terjadi. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, tahan dulu rasa penasaran kalian ya. Pastikan dulu nih guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga sosial media aku nih guys, di Instagram itu ada @yusokim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusokim2. Gamsam nih dah Cinggu dul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk topik pertama kita di sini akan membahas dulu tentang Gabriel. Jadi Gabriel ini itu katanya telah menolak tawaran SM Entertainment sebanyak 2 kali. Dan bahkan berita tentang Gabriel ini itu sudah masuk ke dalam situs All K-pop. Tahu nggak All K-pop? Jadi All K-pop ini kan kayak situs yang menyajikan tentang berita-berita seputar dunia per-K-popan. Dan perlu kalian tahu juga bahwa situs All K-pop itu tidak hanya menjangkau para penggemar yang ada di Indonesia saja, tapi mereka ini juga menjangkau penggemar di seluruh dunia. Jadi dapat kita bilang kalau udah masuk ke All K-pop, yang bicarain bukan cuma netizen Indonesia saja, tapi netizen atau K-popers di seluruh dunia. Wah, hebat banget ya. Dan coba sekarang kita bacakan seperti apa berita yang telah dibuat oleh All K-pop. Langsung aja kita bacain bersama-sama. Di sini tertulis headline atau judulnya, pembuat konten ternama Indonesia yaitu Gabriel Prince. Ini kurang ends bos, kurang ends ya. Gabriel Price, ini jadi harga gitu ya. Salah. Gabriel Prince, oke? Ntar dikoreksi ya sama pihak All K-pop. Mengungkapkan bahwa dia menolak tawaran SM Entertainment. Oke. Diketahui bahwa Gabriel Prince itu kini resmi menjadi musisi di bawah naungan Inspire Music. Inspire Music ini merupakan label rekaman milik penyanyi kenamaan Indonesia yaitu Rosa. Dan Rosa sendiri itu merupakan artis SM Entertainment asal Indonesia yang direkrut tanpa audisi dan juga tanpa penyanyi trainee. Emang mantep banget ya Mbak Rosa ya, mantep banget. Dan bakat musisi Gabriel Prince itu dapat dilihat di channel YouTube. Jadi bagi kalian yang mungkin penasaran dengan siapa sosok dari Gabriel Prince, itu langsung bisa nyasar ke YouTube-nya ya. Dan kayaknya aku nggak perlu kenali lebih dalam deh. Kayaknya kalian itu lebih kenal dengan siapa sosok dari Gabriel, karena dia ini populer banget loh guys. Nama dari Gabriel Prince belakangan ini mulai menjadi perbincangan banyak orang. Gabriel Prince itu dikenal sebagai content creator. Terlepas dari kontennya yang menarik, tak bisa dipungkiri bahwa wajah tampan dari Gabriel Prince itu juga memikat SM Entertainment. Gabriel Prince atau yang sering disapa sebagai Prince itu merupakan blasteran dari Indonesia dan juga Belanda. Dan diketahui bahwa Prince ini mengaku telah menolak tawaran dari SM Entertainment sebanyak 2 kali. Dan dilansir dari video channel YouTube Prince, ia mengaku bahwa telah dihubungi oleh agensi asal Korea tersebut. Dan saat itu, Prince itu telah dihubungi oleh SM Entertainment melalui email sebanyak 2 kali. Dan dihubungi 2 kali berarti Prince juga menolak SM Entertainment sebanyak 2 kali. Alasan Prince menolak tawaran dari SM Entertainment adalah dikarenakan dia itu katanya tidak ingin memasuki industri K-pop. Hal ini membuat netizen Indonesia bersedih nih guys, karena banyak sekali dari kalian itu berharap bahwa Prince mau menerima tawaran tersebut. Karena Prince ini memiliki getaran SM Entertainment, tak hanya dari visual saja, tapi bakatnya yang juga emang SM Entertainment banget vibe-nya. Dan setelah aku lihat-lihat komentarnya, itu banyak yang menyebutkan nih bahwa jika seandainya SM Entertainment menghubungi Prince untuk ketiga kalinya, kalian tuh pengen banget nih supaya Prince itu menerima tawaran SM Entertainment tersebut. Tapi ya balik lagi ya ke Prince-nya, apakah dia mau atau tidak gitu ya. Karena ini kan yang menjalani dia sendiri gitu, bukan kita. Dan sekarang aku akan membacakan beberapa fakta dari Prince, dan ini aku lansir dari situs wallipop.com. Oke, langsung aja ya kita baca fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah Gabriel Prince Surijo itu biasa dipanggil sebagai Prince dalam kesehariannya, dan ia itu lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juli tahun 2004 dan berdomisili di Sentul. Nah, Gabriel ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dan memiliki darah blasteran, yaitu Indonesia dan juga Belanda.
Lalu kita akan lanjut ke fakta yang kedua. Gabriel itu merupakan anak dari seorang pengusaha properti bernama Surijo Gondo Setiawan. Nah, ibundanya ini adalah mantan pesinetron Indonesia, yaitu Natalie Margareta Paderheij. Oke, jadi dari hal ini dapat kita tahu ya bahwa ibunya yang darah Belanda gitu, ayahnya yang darah Indonesia. Oke, I know. Dan sementara kakaknya yaitu Tamara Dewi Gondo Sorijo itu merupakan Miss Jawa Timur pada tahun 2019 yang mewakili Jawa Timur di ajang Miss Indonesia. Wah, demal banget ya. Ayahnya pengusaha, ibunya mantan pesinetron, kakaknya Miss Jawa Timur tahun 2019. Sumpah sih perfect banget. Next, kita baca lagi fakta berikutnya. Gabriel itu mulai viral dikarenakan unggahan TikTok teman sekolahnya yaitu Raina. Jadi Raina ini memiliki akun yang namanya adalah Raina Grace. Yang mana Raina ini itu memvideokan Gabriel yang menyoroti dirinya sedang berada di sekolah. Nah, video itu diunggah pada tanggal 9 Desember tahun 2019 yang lalu. Dan telah menembus 100.000 viewers hanya dalam beberapa hari saja setelah diunggah. Dan fakta yang keempat, sebelum viral, Gabriel itu mengaku bahwa tidak menggunakan akun sosial media dan hanya menggunakan iMessage saja. Dan ia katanya memutuskan untuk membuat akun Instagram dan juga TikTok supaya dia itu lebih dekat dengan kalian semua sebagai para penggemarnya. Fakta yang kelima adalah pekerjaan impian dari seorang Gabriel adalah menjadi seorang penyanyi. Gabriel kini berada di bawah agensi yaitu Inspire Music. Yang mana Inspire Music ini merupakan agensi dari seorang penyanyi asal Indonesia yaitu Rosa. Yang mana Rosa ini seperti yang telah kita bahas pada awal tadi ya, itu telah menandatangani kerjasama atau sekarang itu berada di bawah agensi SM Entertainment juga, tanpa menjadi trainee dan juga tanpa melakukan audisi. Ya udah langsung aja diajak kerjasama sama SM Entertainment. Sama dah kayak Gabriel ya, dia juga nggak pernah melakukan audisi ya, tapi tiba-tiba ditawarin gitu. Dan untuk informasi saja nih guys, Gabriel itu katanya telah melakukan konser virtual yang bertajuk Celebgram on Stage untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 bersama dengan Celebgram, Fadil Jaidi dan juga Dara Arafah. Lalu fakta yang keenam, pada Agustus tahun 2020, Gabriel itu telah membuka channel YouTube pribadi dengan username Gabriel Prince Official. Dan ia katanya telah memamerkan bakat menyanyi dan juga mengunggah videonya saat menyanyikan lagu Hater yang dipopulerkan oleh Conan Gray dan juga Before You Go milik Louis Capaldi. Dalam video Q&A, Prince di sini telah mengungkap alasannya terjun ke dunia hiburan dikarenakan dia itu terinspirasi dari ibunya, yang mana ibunya ini merupakan mantan pesinetron Indonesia. Fakta yang ketujuh, Gabriel ini itu kan pernah diundang nih guys sebagai bintang tamu dalam acara YouTube-nya Boy William, yaitu Nebeng Boy New Generation episode ketiga. Dan dalam video tersebut nih, ia mengaku bahwa pada awalnya dia itu cuma memiliki 400 followers saja sebelum viral. Tapi setelah viral udah ratusan ribu, berapa sekarang ya? Udah jutaan nggak? Kalau ada yang tahu langsung aja komen di bawah ya. Dan kita akan lanjut ke fakta yang berikutnya. Sebenarnya ini tuh udah kita bahas pada awal tadi, tapi di sini aku akan ngingetin kalian lagi. Jadi Gabriel itu katanya pernah mendapatkan email tawaran dari SM Entertainment sebanyak 2 kali untuk bergabung dengan agensi tersebut. Namun di sini Gabriel menolaknya dikarenakan ia itu tak tertarik untuk terjun ke industri hiburan musik K-pop seperti itu. Lanjut kita ke fakta yang ke-9, punya wajah yang glowing, seperti yang kalian lihat ya, glowing banget ya. Ternyata Gabriel ini katanya tidak punya skincare rutin, yaitu hanya mencuci wajahnya dengan air saja. Pengen nangis rasanya ya. Emang udah cakep guys dari lahir, jadi nggak usah pakai skincare. Kalau kita yang emang bulu gini harus pakai skincare gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke fakta yang berikutnya. Fakta yang terakhir nih, fakta yang 10. Oke, cuma 9 doang faktanya, oke. Ternyata 9 doang faktanya guys. Mungkin ada yang tahu lebih banyak lagi fakta-fakta tentang Gabriel, bisa langsung berbagi mungkin ya sama teman-temannya yang lain. Langsung aja komen di kolom komentar. Jujur ya guys, saat aku ngelihat dia, apalagi pas pakai kacamata, itu aku ngelihat dia ini kayak mirip sama Do Kyung Soo dari EXO, bener nggak sih? Nggak mirip banget sih, tapi ya sekilas gitu. Kalau aku ngelihat, dia itu vibe-nya sama Dio itu sama. Ada yang merasa nggak sih seperti itu? Vibe Dio kan kayak kalem-kalem gimana gitu ya, tapi kalemnya Dio itu kan karismatik banget. Nah sama dah kayak si Gabriel. Aku ngelihatnya bahwa dia itu orangnya kayak kalem gitu ya. Aku sih belum kenal dia lebih dalam banget ya, dan aku juga baru tahu sekarang sih, serius. Tapi setelah aku ngeliat dia itu emang kayak memiliki vibe-nya Dio gitu ya. Selain itu dia juga punya suara yang bagus banget kan. Habis itu tampan juga. Jadi nggak heran sih kalau SM Entertainment ngebat banget untuk ngajakin si Gabriel ini untuk join sama dia. 2 kali loh guys SM Entertainment ngajak si Gabriel. Dan aku rasa bahwa SM Entertainment akan terus bekerja lebih keras
untuk mengajak Gabriel join bersama dengan mereka. Karena kalau dari beberapa pengalaman Idol SM Entertainment sekarang, itu kan SM Entertainment juga capek banget nih ngebujuk mereka untuk join. Salah satunya adalah Win-Win. Itu kan susah banget nih diajak untuk join. Pada akhirnya Win-Win pun mau ya. Dan kita juga akan melihat apakah Gabriel pada akhirnya akan join ke SM Entertainment atau tidak. Kalau seandainya nih si Gabriel itu join ke SM Entertainment, of course dia berkesempatan besar untuk menjadi member NCT di masa depan. Karena NCT ini kan grup yang tidak terbatas nih. Jumlah membernya juga kita nggak akan tahu gitu ya sampai berapa. Apakah sampai ratusan atau ribuan juga we don't know gitu. Jadi kalau seandainya Gabriel ini join sama SM Entertainment, of course dia kayaknya akan debut cepat deh. Dan akan debut di bawah NCT. I think so. Kalau menurut kalian sendiri nih sebagai para netizen, terutama para SM stan ya, melihat bagaimana Gabriel, apakah kalian berpendapat ya bahwa Gabriel ini suatu saat nanti akan bergabung dengan SM Entertainment, atau Gabriel ini akan kekeh pada pendiriannya untuk tidak bergabung dengan SM Entertainment? Langsung aja sampaikan undang-undang kalian di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari JYP Entertainment. Nah, seperti yang kalian tahu, JYP Entertainment itu kan lagi ada kontroversi nih. Kontroversi perihal outfit yang dipakai oleh Dahyun dalam Switch to Me. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa outfit yang dipakai oleh Dahyun itu ternyata dipakai juga nih oleh Jisoo Blackpink di How You Like That. Seperti apa berita selengkapnya? Langsung aja ya kita bacakan. Di sini untuk sumber aku ambil dari sumpi.com. Is okay kan kalau aku baca? JYP Entertainment telah mengeluarkan permintaan maaf secara resmi terkait pakaian dalam video melodi project baru Twice dan Dahyun serta Chaeyoung. Jadi pada tanggal 10 Februari, Dahyun dan Chaeyoung merilis video parodi duet Rain dan juga Park Jin Young yaitu Switch to Me untuk video melodi project terbaru mereka. Tak lama kemudian, seorang stylist Blackpink memposting screenshot dari video tersebut di story Instagramnya dan menulis, pakaian yang aku rancang khusus tapi aku tidak membuatnya. Postingan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa stylist tersebut merujuk pada kemiripan antara hanbok, pakaian tradisional Korea yang dikenakan dalam video, dan hanbok yang telah ia sesuaikan untuk video musik How You Like That Blackpink. Dan pada tanggal 11 Februari atau satu hari setelahnya, JYP Entertainment itu langsung merilis pernyataan. Dan berikut adalah isi pernyataannya. Halo, ini JYP Entertainment sehubungan dengan pakaian dari video melodi project Dahyun dan juga Chaeyoung. Hanbok tersebut itu dibeli dari perusahaan hanbok dan kami tidak mengenali kesamaan dengan benar. Kami dengan tulus meminta maaf untuk hal tersebut. Kami telah memberikan penjelasan tentang situasinya dan permintaan maaf kami yang terdalam kepada desainer. Kedepannya kami akan lebih berhati-hati agar kejadian seperti ini tidak pernah muncul kembali. Jadi dikarenakan hal ini, kalau kalian nonton video parodi dari Dahyun dan juga Chaeyoung, itu kan pada awalnya nih banyak orang yang senang gitu dengan video parodinya gitu. Karena dalam video tersebut kita juga dibuat senang ya. Dan aku juga sangat senang banget sih nonton videonya serius. Pada awalnya aku nggak ada kepikiran ya pengen dengerin yang Switch to Me, yang milik Park Jin Young sama Rain. Aku sama sekali nggak ada niat gitu untuk dengerin. Tapi setelah Dahyun dan juga Chaeyoung yang buat, serius guys, jujur, aku jadi kayak terniat gitu. Dan pas aku dengerin itu kayak buat aku senang, happy banget loh. Mood aku langsung naik, serius. I really love that song gitu. Dan pada awalnya sih, aku lihat komentarnya itu kan, banyak banget yang senang dan sebagainya gitu. Tapi setelah adanya berita tentang hal tersebut, itu komentarnya coba kalian lihat seperti apa komentarnya ya. Jadi banyak yang kayak, ya memberikan komentar yang negatif lah kepada Dahyun dan juga Chaeyoung. Ini bukan aku manas-manasin atau apa, tapi ini tuh adalah fakta guys. Kalau kalian lihat komentarnya di dalam video tersebut, itu banyak sekali yang memberikan komentar-komentar negatif seperti itu. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar netizen Indonesia mengenai hal tersebut. Langsung aja ya kita baca bersama-sama. Padahal Blink juga dari kemarin udah diem-diem aja dan sibuk ngurusin ultanya si Chonga. Chonga ini adalah Rose ya. Dan ternyata stylistnya pun langsung yang notice. Dan JYP pun sadar kalau emang mirip gitu. Jadi kesian sama Twice gitu, padahal mereka nggak tahu apa-apa. BTW Jisoo cantik sekali ya. Bener sih kalau aku lihat ya, pada awalnya para Blink sih diem-diem aja gitu. Nggak pernah kayak ya memberikan pendapat tentang hal tersebut gitu, apakah sama atau tidak. Nggak ada sama sekali gitu. Next kita baca lagi komentar yang berikutnya. Sebelum ramai nanti hanbok hak paten kah? Di sini bukan masalah hanboknya, tapi masalah desain hanboknya. Ingat, desain hanbok, bukan hanboknya. Bener sih, yang dipermasalahin di sini sih emang desainnya. Karena desain itu kan seperti yang kalian tahu nih, para desainer juga, para stylist juga pasti udah tahu ya, bahwa untuk ngedesain sebuah baju dan sebagainya itu kan susah banget gitu ya. Dan itu merupakan hasil karya mereka gitu loh guys. Menurutku ya, dari entertainment yang lain, tata busana, tata panggung sampai make up, YG Entertainment yang berani beda. Makanya
Kalau ada scene atau kostum mereka dipakai girl group lain, agak nggak cocok. Soalnya udah ciri khasnya gitu. Ya kayak desain kostum Blackpink ada ciri khasnya nih. Kalau ada yang pakai desain itu malah aneh gitu ya. Bukan hak paten nih. Harusnya walaupun terlihat sama bisa dikreatifkan lah ya. Kan kasihan nih, Twice juga nggak tahu apa-apa gitu. Harusnya tim kreatifnya mata-mata ngurus hal tersebut. Yang bilang Blink hak paten, gini ya, kalian nggak pernah lihat hanbok nih. Kalau kalian beli hanbok ya hanboknya itu panjang, menjuntai kayak kerajaan gitu. Dan hanbok yang dipakai Blackpink itu kan udah dimodifikasi. Nah itu artinya model modifikasi itu udah hak sang desainer yang memodif. Jelas-jelas juga desainer Kim Balko, desainer Blackpink yang bilang, karya desainer kostum saya ada dalam video yang bukan saya berpartisipasi di dalamnya. Parah banget sih JYP, ini bukan pertama kali Twice kena isu plagiarisme. Tapi tetap aja nggak kapok. Bukan once, tapi ya kasihan juga sama member Twice yang makin banyak dihujat. Bener sih ya, yang kemarin juga ada tuh yang di More and More gitu ya. Tentang apa sih namanya, ya portal-portal gitulah. Dia juga kena kasus yang serupa kan. Jadi kasihan banget sih sama Twice. Twice lagi yang kena dan Twice lagi gitu. Ya semoga aja si membernya tetap kuat gitu ya. Dan buat netizen jangan salahin Twice lah ya. Soalnya Twice juga nggak ada apapun di sini ya. Bukan mereka juga yang pengen pakai itu pakai ini gitu. Jadi kalau kalian yang ngehujat Twice gitu ya dan juga member-member yang lain itu parah banget sih. Terlepas dari jiplak atau apapun, tapi menurut aku ini agak aneh sih ya. Masalah gini aja diributin gitu ya. Sampai-sampai minta maaf. Mengingat hanbok merupakan pakaian tradisional Korea. Hal lumrah banget kalau ada kemiripan, mau itu yang desain kuno atau modern, apalagi yang pakai juga sama-sama orang Korea juga kan. Kebaya aja ada yang mirip biasa aja, baik desain modern maupun tradisionalnya. Bagus sih ya, JYP itu langsung minta maaf, tapi yang kena getahnya pasti member Twice. Bukan mereka yang salah, tapi lihat saja. Nanti pasti member Twice yang kena hate. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen ya. Yang mana di sini kalau aku lihat sih komentarnya kayak netral gitu ya. Dimana di sini mereka kebanyakan mengatakan bahwa ini tuh bukan masalah hak paten atau tidak gitu. Hal ini kembali lagi kepada karya sang desainer, yaitu Kim Balko. Bener gak sih namanya? Kalau salah komen di bawah ya. Jadi Kim Balko kan itu notice nih, kok karyaku dipakai gitu ya, padahal aku juga tidak berpartisipasi di dalamnya. Karena desainer itu kan telah menciptakan karya tersebut gitu. Dan untuk menciptakan desain itu pasti tidak mudah gitu. Karena dia juga harus memikirkan ide ini dan ide itu. Pokoknya ruwet banget deh. Intinya buat orang yang terjun ke dalam dunia desainer, itu pasti udah tahu bagaimana sulitnya untuk menciptakan suatu desain. Bener nggak? Mengenai JYP Entertainment, dari dulu sih ya, JYP Entertainment itu kan sering pakai hanbok nih, terutama untuk Dahyun. Kalau kalian nonton di Cheer Up, itu kan juga pakai hanbok nih. Dan mungkin di sini mereka itu kayak mau memberikan variasi gitu loh guys. Apalagi sekarang kan lagi tren banget nih hanbok-hanbok yang dimodifikasi. Makanya mereka juga menggunakan hanbok tersebut gitu. Dan mereka di sini kalau aku lihat sih memang tidak tahu ya bahwa hanboknya itu benar-benar mirip dengan yang How You Like That. Dan mungkin ada yang komentar nih nanti ya, weh kok bisa sih nggak tahu, kan itu video How You Like That populer banget gitu ya. Dan hanboknya juga waktu itu sangat populer gitu. Masa sih nggak tahu sama gitu ya? Ya kita juga tidak tahu ya guys, karena kita sama JYP Entertainment dan juga member-member Twice itu kan beda nih. Kalau kita nih mungkin memperhatikan hal tersebut, tapi kalau mereka I think nggak terlalu memperhatikan ya, karena mereka juga memiliki kesibukan yang banyak gitu. Kesibukan kita dengan kesibukan dari agensi dan juga member-member Twice itu berbeda, tidak sama gitu ya. Mungkin mereka juga mendengar tentang kepopuleran tersebut dan juga udah menonton, tapi mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan detailnya. Dan mereka atau pihak agensi juga sudah meminta maaf, dan aku rasa tidak ada hal yang perlu kita perpanjang lagi ya. Dan ini comeback lagi kepada Kim Balko. Apakah Kim Balko di sini pengen memaafkan atau bagaimana? Itu hak dia kembali. Oke Cingidol, sekian aja ya untuk hari ini. Tadi kita udah membahas tentang hal-hal yang lagi viral dan juga menjadi topik perbincangan di kalangan para K-popers. See you next time di video berikutnya bersama dengan aku Yusul Kim di channel Yusul Kim, dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan ya. I'm Yusul Kim Amit, thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Annyeong, 감사합니다.